Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan atau membahas mengenai apa itu satuan operasi. Ya, mungkin ini merupakan sebuah istilah yang baru buat teman-teman ya. Satuan operasi itu apa sih? Apakah kita melakukan operasi-operasi yang berkaitan dengan pangan atau operasi-operasi yang lain gitu ya? Nah, jelas tentu saja, eee, yang dibahas di kuliah ini adalah segala bentuk operasi atau proses ya, yang berlaku atau yang dikenakan terhadap bahan baku, yaitu bahan baku pangan, gitu. Nah, untuk memahami satuan operasi ini, teman-teman bisa membaca bahkan mungkin saya sarankan untuk mengeprint ya, mencetak buku yang nanti akan saya, bagikan di Google Classroom. Nah, buku itu judulnya adalah Introduction to Food Engineering. Nah, di dalam buku itu, eee, mencakup tujuan-tujuan untuk, studi atau kajian-kajian yang berkaitan dengan operasi, eee, pada industri pangan gitu ya. Jadi ada nanti yang penting teman-teman kita memahami dari prinsip-prinsip yang kita ambil dari, fisika ya, dari fisika yang pernah kita pelajari bersama begitu. Ada termodinamika, ada aliran massa, ada aliran energi, ada, transfer panas ya, ada aliran, fluida begitu. Nah, operasi-operasi itu banyak sekali digunakan pada industri pangan gitu ya. Nah, di dalamnya nanti kalau sudah masuk ke, bab-bab selanjutnya begitu, pembahasan yang lebih lanjut, nanti kita akan menemui beberapa operasi yang sudah aplikatif ya, seperti, freezing atau pembekuan, kemudian cooling atau, pendinginan begitu ya, ada evaporasi, ada pengeringan atau drying, dan seterusnya. Bahkan sampai dengan, pengemasan begitu. Nah, untuk memahami satuan operasi ini memang kita harus membaca berulang-ulang ya teman-teman. Karena nanti banyak sekali notasi-notasi, rumus-rumus yang, cukup membutuhkan konsentrasi ya, membutuhkan ketelitian begitu. Karena ini tidak hanya sekedar kita mengaplikasikan rumus, namun juga menggunakan logika. Jadi bisa jadi setiap, kondisi itu mempunyai penanganan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi rumus itu dapat kita gunakan sebagai pegangan, nanti dapat kita gunakan sebagai senjata pada berbagai persoalan yang kita hadapi. Nah, berikutnya, kita flashback dulu ya, kita flashback dulu mengenai apa itu teknologi pangan, ya. Semoga teman-teman sudah memahaminya di PTIP ya, di Pengantar Teknologi dan Industri Pangan. Pada dasarnya, seorang lulusan atau sarjana ya, sarjana dari, program studi teknologi pangan itu mempunyai keempat kompetensi ini. Jadi yang pertama ada kimia dan biokimia pengolahan pangan, kemudian ada bioteknologi pangan, ada gizi, dan ada rekayasa proses pengolahan. Nanti di dalamnya ada analisis, pangan, ada uji indrawi dan seterusnya. Nah, di manakah letak dari satuan operasi ini pada kompetensi yang akan kita capai sebagai undergraduate student gitu ya. Nah, satuan operasi ini berada pada lingkup rekayasa teman-teman ya. Jadi pada poin yang terakhir yaitu rekayasa proses pengolahan. Apa itu rekayasa ya? Rekayasa itu adalah membuat, sebuah solusi ya, membuat sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi kita merekayasa, membuat kreativitas, memecahkan persoalan ya. Oke, mohon maaf. Oke, selanjutnya pada istilah yang lain, satuan operasi ini juga biasa disebut dengan unit operasi atau rekayasa proses. Jadi kenapa kok perlu direkayasa gitu ya? Kenapa kok perlu direkayasa?
Ya kembali lagi ke teman-teman ya, kembali lagi ke pengetahuan bahan teman-teman ya. Di bidang pangan ya, ataupun industri pertanian gitu ya, hasil panen atau hasil bahan baku yang digunakan sebagai masukan di industri itu merupakan bahan baku yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi kalau kita mau mengolah tomat dengan kita mau mengolah bayam gitu, itu sudah berbeda ya. Sudah berbeda teksturnya, sudah berbeda kandungan gizinya, sudah berbeda kondisi kadar airnya dan seterusnya. Nah, belum lagi kita mau ngomongin tentang tujuan ya, tentang tujuan dari pengolahan tersebut. Kalau memang kita misalkan mau bikin pangan fungsional dari suatu bahan, artinya kandungan gizi yang ada pada bahan tersebut itu tidak boleh hilang ketika selama pengolahan. Jadi konsumen atau orang yang mengkonsumsi produk kita nantinya itu dapat mendapatkan kebermanfaatan sesuai dengan apa yang kita tulis pada kemasan ya. Misalkan dia ingin memperoleh vitamin A begitu ya, maka dia misal meminum jus wortel yang kita buat gitu. Artinya ya, apa yang kita janjikan pada kemasan bahwa jus kita itu mengandung vitamin A, itu juga tetap akan dapat dikonsumsi oleh konsumen ketika produk itu sudah sampai di tangan dia gitu. Oke, itulah rekayasa teman-teman, ada rekayasa proses. Maka ya itu tadi penggunaan misalkan, oh kalau ada vitamin berarti panas yang digunakan itu tidak boleh tinggi. Berarti prosesnya harus cepat. Ya, bagaimanakah konsistensinya, berapakah viskositas atau kekentalannya, itu harus disesuaikan teman-teman. Nah, ilmu ini merupakan ilmu yang sangat komprehensif dengan keilmuan atau bidang yang lain ya. Misalkan berkaitan dengan tadi kekentalan gitu ya. Kita mau menentukan kekentalan produk kita itu kan bukan berdasarkan keinginan kita saja, tapi juga menginginkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kita harus mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, sehingga ada uji indrawi di situ, ya, ada uji indrawi. Oh, kekentalan sekian, 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 manakah yang paling banyak disukai oleh konsumen? Maka itulah yang akan kita jadikan patokan ketika memproduksi. Nah, itulah teman-teman itu rekayasa. Jadi solving the problems, ya, solving the problems atau memecahkan permasalahan. Nah, kemudian apa itu proses ya? Istilahnya ada operasi, ada proses. Nah, proses itu adalah himpunan kegiatan atau operasi industri yang memodifikasi sifat-sifat bahan baku dengan tujuan mendapatkan produk untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi proses itu adalah rangkaian ya, rangkaian dari hulu sampai hilir. Kalau kita ngomongin tentang proses pembuatan susu UHT misalkan ya, berarti artinya dari mulai bahan baku itu didapatkan ya, masuk ke pabrik sampai dengan bahan itu atau itu menjadi bahan baku itu menjadi produk jadi ya, sudah dikemas, sudah siap untuk dipasarkan. Nah, itu adalah proses, itu adalah rangkaian proses yang dilalui oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk melakukan rekayasa ya, untuk melakukan teman-teman dapat melakukan rekayasa, maka kita berpegang pada prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sampaikan ya, prinsip-prinsip fisika gitu ya. Ada mass balance, mass and energy balance atau keseimbangan massa dan energi. Ada thermodynamics, ada fluid flow atau aliran fluida, ada heat transfer, ada mass transfer gitu ya. Bagaimana caranya misal mencampurkan gula ya, gula rafinasi kan, kalau gula untuk industri gula rafinasi ya. Gula rafinasi dengan susu tadi yang mau kita produksi. Kan susunya tidak mungkin hambar-hambar saja ya, maksudnya pasti ada flavor, ada tingkat kemanisan di situ. Bagaimana cara mencampurkannya agar tidak ada endapan ya, agar tidak ada endapan, agar tidak kelarutannya itu homogen. Nah, maka prinsip-prinsip ini harus kita kuasai, teman-teman. Nah, artinya di bidang rekayasa ini kita adalah memodifikasi bahan baku ya, memodifikasi bahan baku. Kita tidak mungkin mengkonsumsi biji beras ya, kita kan makanya makan nasi gitu kan. Nah,
secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, kita sudah memodifikasi bahan baku itu dari beras, ya, dari padi menjadi beras, kemudian ditanak menjadi nasi, begitu ya, bahkan atau menjadi bubur. Nah, nanti nasinya dibuat jadi nasi goreng, jadi nasi kuning, jadi nasi kebuli dan seterusnya. Itu termasuk modifikasi, teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar bahan baku yang ada di alam itu dapat dikonsumsi dengan kebermanfaatan yang banyak, ya, kebermanfaatan yang dapat diperoleh oleh konsumen itu dengan optimal, gitu ya, dengan optimal. Nah, definisi dari rekayasa pangan itu sendiri ada dua, ya. Yang pertama, bagian aktivitas manusia di mana pengetahuan ilmu fisika, kemudian ilmu alam, ekonomi itu diterapkan pada produk pertanian yang berkaitan dengan komposisi, kandungan energi atau keadaan fisiknya. Nah, di situ ada istilah, ada komponen ekonomi, teman-teman. Ada bagian yang perlu diperhatikan juga, yaitu pada sektor ekonomi. Jadi produk itu kan ketika dimasukkan atau diproduksi, ya, dimasukkan ke pabrik, diproduksi, itu harus dipertimbangkan ini nanti harga jual produknya itu berapa, gitu ya. Maka untuk menekan harga jual, ya, agar konsumen itu dapat mengkonsumsinya, artinya dapat terjangkau dibeli oleh konsumen, maka kita harus mempertimbangkan sepanjang proses itu berapakah nilai ekonomi yang dibutuhkan, ya, biayanya berapa, dari production cost, transportation cost, kemudian human capital cost, dan seterusnya, ya, energy cost, gitu. Nah, artinya kita tidak semata-mata membuat rekayasa itu muluk-muluk, ya, tidak sekedar membuat produk itu yang penginku seperti ini loh, tapi setelah diproduksi itu akan jadi high cost, ya, jadi biayanya sangat tinggi. Akhirnya produknya tidak bisa laku di pasaran, produknya tidak terjangkau oleh masyarakat, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan juga dari sisi ekonomisnya. Kemudian untuk pengertian yang kedua, rekayasa itu artinya adalah memahami, menghitung, merancang, membangun, dan menjalankan fasilitas di mana transformasi proses produk pertanian itu di tingkat industri dan seekonomis mungkin dilakukan. Nah, jadi ada proses di situ, Mama. Jadi pertama kita pahami dulu permasalahannya apa. Oh, permasalahannya adalah kita ingin membuat produk dari olahan susu atau dairy products yang dapat menyehatkan pencernaan misalkan. Kemudian kita pahami struktur susu, kemudian kita pahami apa bakteri-bakteri mungkin yang bisa diaplikasikan, gitu ya, sehingga dapat membantu pencernaan dan seterusnya. Itu kita pahami dulu problemnya, ya. Kita pahami dulu problemnya, kemudian kita hitung, ya, kita kalkulasi. Kalau misalkan saya ingin membuat produk A, misalkan, saya membuat produk yogurt dengan penambahan mungkin buah-buahan tertentu, sehingga fungsionalitas untuk pencernaannya itu semakin optimal, gitu ya. Itu dihitung, ya, dihitung berapakah biaya bahan bakunya. Bahan baku itu kan ada susu, tadi ada susu, ada mungkin ada bakterinya, starter bakterinya, ada buah-buahannya, ada mungkin melibatkan emulsifier dan seterusnya. Mungkin, ya. Nah, itu dihitung, termasuk juga peralatannya. Untuk membuat yogurt itu alat yang diperlukan tuh apa aja sih, gitu ya. Itu dianalisis kemudian dihitung. Selanjutnya dirancang, ya, teman-teman, dirancang. Prosesnya itu dirancang. Apa yang pertama kali harus dilakukan? Dari manakah susu itu didapatkan? Bagaimanakah handling atau penanganan susu itu setelah datang ke pabrik, gitu ya. Kemudian selama proses untuk membuat yogurt itu apa saja yang harus diperhatikan? Berarti harus jauh dari kontaminan, harus dalam kondisi yang sangat bersih, gitu ya. Kalau begitu alatnya harus yang digunakan apa agar tidak terdapat kontaminasi di sana, dan seterusnya sampai dengan menjalankan fasilitas itu, ya, saat transformasi produk dari bahan baku menjadi produk jadi. Itulah rekayasa, teman-teman, ya. Atau kalau dalam bidang atau dalam istilah lain itu teknik, gitu ya, teknik pangan atau food engineering.
Jadi food engineering itu bisa berarti teknik pangan atau rekayasa pangan. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa prinsip dari rekayasa itu tidak hanya sekedar menciptakan produk yang kita inginkan, ya, tapi juga dibutuhkan oleh pasar dan diinginkan oleh pasar, gitu ya. Maka di situ ada proses yang namanya komersialisasi. Ya, komersialisasi itu adalah kita menjual ya, kita mempromosikan, kita pemasarkan produknya agar dapat terserap oleh pasar begitu. Itu adalah namanya komersialisasi. Jadi tidak hanya menjual tapi juga memasarkan, mempromosikan dan proses pokoknya bagaimana caranya agar produk kita dapat diterima oleh pasar. Nah, untuk mencapai komersialisasi yang efisien itu kita harus kita harus menggunakan prinsip ini ya, minimal 2 prinsip ini. Yaitu barang itu easy to handle atau mudah ditangani, dan barang itu adalah easy to be placed atau barang yang mudah ditempatkan, mudah diangkut gitu ya, mudah dipindah-pindahin. Nah, artinya kita harus memikirkan kemasannya seperti apa, misalkan ya, produknya yang seperti apa, kemasannya yang seperti apa yang akan kita produksi. Jadi rekayasa itu tidak hanya sekedar kita merancang tanpa dasar ya, tapi kita harus punya riset. Oh, kalau produk kita liquid, ya liquid itu cairan, misal kayak tadi susu UHT tadi, gimana caranya biar easy to handle dan easy to be placed, gitu ya, mudah ditangani atau mudah tidak riwil gitu ya, tidak mudah busuk gitu ya, tidak mudah rusak gitu ya, itu mudah ditangani dan easy to be placed gitu ya, mudah ditempatkan atau mudah dipindah-pindahin gitu. Jadi jangan sampai kalau misal dari pabrik gitu kemudian dipindah ke pedagang besar atau ke gudang itu sampai di jalan udah bocor atau mungkin peyok dan seterusnya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Nah, permasalahan utamanya dalam penanganan bahan baku itulah transportasi. Mengingat juga kondisi di negara berkembang ya, seperti di Indonesia, tidak hanya di Indonesia sih, di negara-negara lain seperti mungkin di Brazil, Vietnam, Filipina dan seterusnya, itu memang transportasi itu masih menjadi kendala karena memang fasilitas untuk perpindahan barang itu juga tidak sebagus di negara maju. Maka bukan hanya sekedar fasilitas ya, tapi juga waktu ya, waktu tempuh gitu. Biasanya kalau misalkan di negara maju, misal dengan kontur yang bagus, jalanan yang bagus, itu bisa ditempuh dalam 1 hari. Mungkin kalau di Indonesia atau di negara berkembang yang lain itu membutuhkan 2 hari dan seterusnya. Maka untuk produk-produk yang yang mudah busuk ya, yang perishable, itu harus dipertimbangkan betul tuh. Gimana caranya preservasinya gitu kan? Gimana cara pengemasannya dan seterusnya. Kalau di teman-teman pernah mendengar ya, atau harusnya sudah sih di PTIP ya, ada 2 sifat utama dalam bahan pertanian ya. Yang pertama adalah bulky, tulisannya BULKY ya, bulky gitu ya, bulky. Bulky itu kalau bahasa Jawanya adalah rowo. Itu artinya besar ya teman-teman. Jadi membutuhkan ruang yang besar atau tempat yang besar, namun masanya itu kecil ya. Seperti contohnya misalkan kita ngangkut contohnya sawi gitu ya, sawi kobis itu. Kalau dalam satu mobil gitu, dia terlihat sangat banyak. Tapi kalau ditimbang gitu ya, itu muatan segitu itu bisa mungkin 1/3 atau setengahnya dari muatan bahan non pertanian gitu ya, seperti material-material besi, kemudian bahan tambang dan seterusnya. Itu yang pertama, bulky. Jadi terlihat membutuhkan ruangan atau tempat yang besar, namun masanya itu mudah susut atau masanya itu kecil, ya. Kemudian yang kedua adalah perishable. Perishable itu artinya adalah mudah busuk, teman-teman. Mudah busuk, mudah rusak gitu ya, itu perishable. Jadi efeknya kemana gitu ya? Efeknya adalah ke umur simpan. Bahan pertanian itu kalau nggak diolah, susu ya misalkan ya, kalau nggak diolah kita buat pasteurisasi atau kita olah jadi yogurt atau kita olah jadi keju dan seterusnya, itu pasti besoknya pasti basi kan.
paling kita cuma bisa memanaskan atau mendinginkan gitu. Itu juga termasuk penanganan. Jadi artinya kita membutuhkan rekayasa kan di situ. Walaupun hanya sekedar memanaskan atau mendinginkan, itu rekayasa. Tapi kalau hanya sekedar susu disimpan di suhu ruang, jam 7 pagi beli, nanti jam 12 siang udah nggak bisa diminum gitu. Nah, itu kan sangat merugikan peternak gitu ya. Maka disitulah butuh rekayasa, butuh engineering di situ. Nah, teman-teman mungkin pernah mengkonsumsi ini. Ini adalah es krim IC. Ini foto saya pribadi, ini saya habis jajan es krim gitu ya. Ini saya baca di kemasannya begitu, agak sedikit terperangah, agak sedikit terperangah gitu ya. Kok di sini lokasi produksinya adalah di Guangxi, Dongmeng Dairy Co Ltd gitu ya, di daerah Yoyi Road, Nanning, Guangxi, China. Nah ini dia saya tidak tahu sih ini dia diproduksinya tanggal berapa, yang jelas ini sampai di daerah rumah saya di Solo gitu ya. Ini sangat jauh teman-teman. Dari Cina ke Solo gitu kan. Itu jauh banget kalau kita cuma ngangkut manusia aja, kita naik pesawat itu mungkin cepet gitu ya, paling cuman 10 jam atau 8 jam gitu nyampe gitu ya. Tapi kalau ini bahan makanan gitu ya, dalam waktu sekian itu pasti dia akan rusak di jalan. Ya, apalagi ini dari pabrik sampai ke rumah saya misalkan. Itu kan membutuhkan rantai transportasi yang sangat panjang gitu. Nah, makanya gimana caranya si produsen es krim ini dia membuat rekayasa ya. Tidak hanya sekedar kemasan tapi juga konsistensi produk gitu ya. Kalau es krim itu kan mudah meleleh ya. Jadi kan butuh pengkondisian ruangan yang sangat sangat ekstrim ya, sangat sangat membutuhkan energi yang tinggi lah gitu. Nah, itu teman, contohnya satu es krim ya. Kita harus memikirkan ya. Kalau teman-teman makan atau mengkonsumsi suatu produk dari Indomaret, dari suatu minimarket gitu ya, beli jajan gitu, itu jangan hanya sekedar jajan ya teman-teman, dilihat itu pertama ya kecukupan angka gizinya gitu kan, angka kecukupan gizinya, kemudian yang kedua juga label yang lain seperti komposisi, kemudian jangan lupakan juga tentang identitas yang ada di kemasan itu, seperti contohnya tadi saya sampaikan ya. Dia diproduksi di mana sih? Dia dibuat di mana sih? Gitu. Nah, kemudian yang kedua, mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau bahkan pernah makan gudeg kaleng, ya. Gudeg kaleng di sini yang saya contohkan Bu Citro, gudeg kaleng Bu Citro itu termasuk salah satu pelopor gudeg kaleng di Jogja. Sebelum sekarang sudah banyak sekali menjamur gudeg-gudeg kaleng yang lain. Nah, untuk orang-orang yang tinggal di luar negeri, ya, memakan makanan lokal Indonesia gitu ya, orang Indonesia yang bekerja atau mungkin belajar di luar negeri untuk memakan makanan yang biasa dia makan di Indonesia itu merupakan sebuah privilege gitu ya, sebuah keistimewaan gitu. Nah, makanya gimana sih caranya? Nah, salah satunya dengan cara pengalengan ini. Mungkinkah kita pernah terpikir gitu ya, kita mungkin lagi berada di Jepang atau di Eropa gitu, kita makan gudeg di sana. Pernahkah terpikir? Sepertinya belum pernah terpikir sebelum adanya gudeg kaleng ini. Nah, makanya di sini ada rekayasa, teman-teman. Gudeg itu ada komponen santannya kan di atasnya, atau yang biasa kita sebut dengan areh gitu ya. Santan itu kalau di ruangan yang terbuka ya, di suhu ruang gitu, itu paling bertahan hanya 10 jam, bahkan nggak sampai ya, kalau diaduk-aduk gitu. Nah, dengan adanya teknologi dan rekayasa, dalam hal ini adalah pengalengan gitu, si gudeg ini bisa tahan teman-teman. Dari Jogja sampai ke Jepang itu, bahkan itu kan dia tidak langsung dikirim ya, pasti ada proses display dulu di toko kan. Dari pabrik, kemudian display di toko, kemudian dibeli oleh konsumennya entah kapan mau ngirim, nanti baru dikirim sampai ke Jepang mungkin 1 minggu atau berapa hari gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah pemikiran buat kita. Bisa ya, kok bisa ya? Gitu.
Kemudian yang selanjutnya teman-teman, ada yang pernah makan ini enggak? Japanese Wagyu. Wagyu itu artinya adalah daging Jepang. Wa itu Jepang, gyu itu daging. Jadi daging yang berasal dari Jepang. Jadi kalau di sini dia ngasih nama Japanese Wagyu itu agak sedikit double atau kalimatnya nggak efektif gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi artinya itu daging Jepang yang dia mempunyai penanganan yang si sapinya itu mendapatkan penanganan yang sangat istimewa gitu ya, sangat istimewa sehingga tidak hanya sekedar apa namanya tidak hanya sekedar memberi makan si sapinya, namun juga kondisi tempat tinggalnya teman-teman. Jadi yang namanya Wagyu atau daging Jepang ini dia hanya bisa diternakan ya, si sapinya itu hanya bisa diternakan di suatu daerah di Jepang sana. Saya agak lupa nama daerahnya ya. Tapi di daerah Kobe. Makanya kalau kita misalkan makan steak gitu ya, makan steak itu kan ada Kobe beef gitu kan. Kobe beef itu sudah terkenal banget. Nah, salah satunya adalah Wagyu ini. Wagyu ini punya beberapa apa istilahnya ya, grading ya atau tingkatan kualitas dari A1 sampai A5 kalau tidak salah ya. A5 ini yang paling bagus. Nanti teman-teman silahkan lihat aja di YouTube bagaimana orang itu memproduksi daging Wagyu ini. Nah, daging Wagyu ini punya harga yang seperti ada pada slide ya. Harganya itu di Costco wholesale ini di Amerika ya, di USA. Ini dia sebentar. Ini dia beratnya 11 pon. Ya, 11 pon. 11 pon itu berarti setengah 0,5 sekitar 0,5 ya, sekitar 0,5 kilo gitu ya. 0,5 kilo. Harganya teman-teman, harganya adalah 109,09 per pon. Jadi kalau 11 pon itu ya dikalikan 109 kalikan 11 ya. Ketemunya di situ sekitar 1199,99 gitu ya. Nah, dengan harga yang sangat tinggi tersebut, ini kalau dirupiahkan kan berarti dikalikan 15.000 let's say ya. Dikalikan 15.000, nolnya ada berapa itu? Nolnya ada ya sekitar 15 juta, 16 juta ya teman-teman. Bayangin ya, itu dari Jepang, kemudian dikirim ke Amerika, dijual di online store-nya Amerika, di Costco wholesale, kemudian kita misalkan di daerah Bantul gitu ya, kita mau beli di Jogja gitu, kita mau beli dari Costco wholesale, dikirim dari Amerika ke Indonesia. Dari Indonesia mungkin mampir dulu ke Jakarta. Jakarta mampir dulu kemana, nanti baru sampai ke Jogja. Dengan harga yang sekian, belum ditambahkan ongkir gitu ya, kita harus bisa mendapatkan daging yang kualitasnya sama dengan apa yang dijanjikan oleh produsen. Sama dengan apa yang keluar dari Jepang. Ya. Jadi orang produsen tuh harus memastikan bagaimana dia mengirimkan ke Amerika tadi, ke Costco. Kemudian dari Costco dikirimkan ke Indonesia dalam kondisi yang prima gitu ya, dalam kondisi yang istimewa agar kualitasnya itu tidak menurun gitu. Tidak menurun. Nah, bagaimana caranya ya? Berapakah freezingnya atau pembekuan yang digunakan itu yang seperti apa? Kemasannya harus gimana sih gitu. Nah, itu perlu menjadikan sebuah pertanyaan buat diri kita kan. Kok bisa ya gitu. Nah, itu sebuah bentuk pemikiran kritis, teman-teman. Terus ada lagi misalkan di sini ada, kalau kalian pernah lihat YouTube mungkin ada banyak yang review juga sih ini. Ini adalah ransum ya, ini adalah ransum tentara. Nah, ransum itu biasanya katanya sih enak-enak ya isinya, karena kan buat tentara itu harus banyak protein ya. Maka di situ ada contohnya ada nasi tumis daging cincang, nasi tim ayam, nasi gudeg daging dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa membayangkan kalau TNI itu kan pekerjaannya, lokasi pekerjaannya ya lebih tepatnya. Lokasi pekerjaannya itu kan tidak selalu tetap ya teman-teman. Kadang di tengah hutan, kadang di tengah laut, kadang di tengah bencana banjir dan seterusnya. Nah,
Artinya dia membutuhkan makanan yang ready to eat anywhere, anywhere dan apa ya, eee, anywhere dan everywhere dan anytime gitu ya. Anytime, kapanpun dia butuh makan, dia akan mengkonsumsinya. Maka dia membutuhkan, makanan yang berkualitas gitu ya, yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya si nasi tumis daging itu tadi dikemas, kemudian diolah, kemudian nasi tim ayam, nasi gudeg, daging, dan seterusnya itu agar dapat dikonsumsi oleh personil si TNI tadi kapanpun gitu ya. Bagaimana teknologi preservasinya dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat juga itu ada, ini nggak ada di slide saya, di YouTube. Di YouTube ya banyak sih yang udah pernah review ya. Makanan darurat ya, pangan darurat itu ada apa air yang bisa memanaskan sendiri ya. Ada apa nih namanya? Semacam bubuk gitu ya yang dia ketika dikasih air itu jadi menjadi air panas gitu. Sehingga bisa buat masak nasi lah minimal, nasinya bisa matang. Nah, itu termasuk pangan darurat juga termasuk rekayasa pangan itu ya. Itu rekayasanya itu udah high tech itu. Tapi dijual kok di pasaran. Mungkin kalau penasaran bisa cari di online store. Nah, ini ada beberapa unit-unit operasi dalam pengolahan pangan, teman-teman. Ada beberapa istilah yang mungkin teman-teman juga sudah familiar, mungkin ada juga yang belum, ya. Seperti yang pertama, pemisahan ya, pemisahan bahan. Mengapa sih harus ada pemisahan gitu ya? Mengapa harus ada pemisahan? Pemisahan itu artinya gimana sih, Dek? Pemisahan itu adalah memisahkan komponen yang tidak diinginkan gitu ya, memisahkan komponen yang tidak diinginkan. Misalkan di dalam kita memproduksi teh misalkan ya, teh kemasan. Teh kemasan itu kan tidak ada yang ada daun tehnya kan, Dek. Tidak ada yang mengandung tangkai tanaman teh juga tidak ada kan. Batangnya kan nggak ada gitu ya. Nah, gimana sih memisahkan antara teh seduhan tadi yang ada di pabrik ya. Kalau teman-teman suatu saat bisa main-main ke Sosro atau ke pabrik teh kemasan gitu ya. Gimana sih memisahkan teh yang diseduh tadi dengan daun teh dan seterusnya sehingga daun tehnya itu tidak terikut ketika dikemas gitu ya. Nah, itu namanya salah satu dari bentuk pemisahan. Nah, pemisahan itu ada bentuknya, ada filtrasi ya. Tadi filtrasi itu penyaringan. Ada sentrifugasi, itu memisahkan dengan memberikan pemusingan ya. Istilahnya itu pemusingan ya, sentrifugasi itu. Dengan memberikan gaya sentrifugal gitu ya, diputar dalam kecepatan yang sangat tinggi gitu. Akhirnya bisa terpisah. Kemudian ada ekstraksi. Ekstraksi itu memisahkan fraksi-fraksi dalam bahan gitu ya. Jadi misalkan di situ ada ekstraksi antioksidan pada buah tomat misalkan. Jadi kita cuma ngambil antioksidannya aja. Itu ada pemisahan likopen, pemisahan atau ekstraksi minyak. Nah, itu juga bisa destilasi kalau satunya. Destilasi itu adalah penyulingan, teman-teman. Penyulingan itu biasanya digunakan untuk minyak ya. Kemudian operasi yang kedua seperti contohnya pencampuran ya. Operasi yang kedua itu pencampuran atau mixing. Bagaimana kita membuat suatu larutan ya, liquid yang dia mempunyai kelarutan yang homogen ya. Bagaimana sih caranya susu ultra itu membuat susu ultra rasa coklat misalkan. Jadi bagaimana mencampurkan susu dengan rasa coklat tadi ya, perisa coklat atau mungkin coklat atau coklat apa yang digunakan itu. Nah, itu butuh rekayasa juga. Kemudian ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran itu seperti grinding, seperti blending, seperti pengirisan, pemotongan, chopping, itu pengecilannya. Kemudian ada pengeringan ya. Pengeringan itu bisa pakai pengeringan alami ya atau sun drying atau pengeringan buatan ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak berisik di belakang ya, saya soalnya ini sedang ada renovasi di belakang.
Ya, kemudian ada operasi pendinginan dan pembekuan, ya. Ada pasteurisasi, sterilisasi, ada kristalisasi. Kristalisasi itu apa sih? Kristalisasi itu mengubah dari fase liquid ke fase padat, ya, dalam bentuk yang kecil-kecil gitu ya, partikel kecil. Bisa diaplikasikan untuk di industri gula gitu ya, untuk kristalisasi. Kemudian ada pengentalan atau pemangkatan bahan cair, itu bisa kita lihat di industri jus, di industri kental manis, di industri sirup, dan seterusnya. Kemudian ada pemindahan bahan atau transfer ya. Nah, itu adalah beberapa operasi-operasi yang biasa dikenal atau biasa diaplikasikan pada bahan pangan. Nah, kenapa sih? Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita butuh mengolah? Ya, kenapa sih kita butuh mengolah? Yang jelas yang pertama tadi yang seperti saya sebutkan di awal, kita melakukan preservasi. Preservasi itu mengawetkan ya dia, mengawetkan bahan. Bagaimana caranya kita memperpanjang umur simpan tadi, kayak susu atau gudeg tadi, santan ya teman-teman. Santan yang dikemas ya, yang sekarang sudah bentuk kemasan seperti segitiga itu ya, seperti. Nah, itu pengawetan. Kita harus mengawetkan agar bahan baku atau bahan pertanian itu dapat diambil manfaatnya itu kapanpun, ya, tidak mudah busuk dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pengolahan juga berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi. Jadi kalau dari misalkan kita hanya mengkonsumsi susu, ya, mengkonsumsi susu itu memang bagus ya untuk tulang dan seterusnya. Tapi bagaimana sih kita bisa mengolah susu itu untuk kesehatan pencernaan kita? Oh, bisa diolah menjadi yogurt, bisa diolah menjadi kefir dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi produk. Diversifikasi itu artinya apa sih? Diversifikasi adalah menganeka-ragamkan. Jadi konsumen itu diberikan banyak pilihan, teman-teman. Kita sekarang mengenal istilahnya keripik singkong misalkan ya, keripik singkong. Dulu kita hanya mengenal keripik kentang. Sekarang ada keripik singkong, ada keripik ubi, ada keripik yang lain-lain gitu ya. Nah, itu ada bentuk diversifikasi produk. Yang sebelumnya singkong, ubi dan tanaman-tanaman umbi-umbian yang lain itu tidak mempunyai tidak mempunyai value, itu kemudian diolah, akhirnya dia meningkat value-nya. Nilai jualnya juga meningkat. Kemudian pengolahan juga dapat bertujuan untuk memanfaatkan limbah dan bahan samping, teman-teman. Ya. Limbah dan bahan samping. Kemudian yang selanjutnya adalah menyesuaikan bahan dengan kehendak pengguna. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Jadi konsumen itu adalah raja, maka sebelum kita melakukan pengolahan, alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan survei pasar lah ya, melakukan survei konsumen. Gimana sih Pak, saya mau bikin sirup, ya, mau bikin produk sirup. Kalian pengennya yang seperti apa? Nah, itu disurvei deh. Ya. Tahapan pengolahan ada tahap awal, tahap inti, tahap akhir gitu ya. Nah, ini semuanya adalah ranahnya teknologi pangan, Dek. Dari tahap awal itu handling produknya gimana biar tetap fresh, biar tidak terkontaminasi, biar tidak rusak dan seterusnya ya. Kemudian tahapan inti ya proses produksinya ya, proses produksinya biar gimana caranya biar bahan baku tidak rusak selama proses sampai dengan produk akhir, produk jadi itu dia masih ada kandungan gizi di dalamnya dan seterusnya. Tahap akhir ya masuk di pengemasan dan transportasi ya, distribusi gitu. Nah, kemudian selama kita melakukan rekayasa tadi, Dek, tahap pengolahan tadi, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya membuat flowchart atau diagram alir, ya, atau daftar alir. Diagram alir itu menunjukkan aliran atau langkah perakitan ya dari suatu bahan atau energi. Nah, di situ ada data-data kualitatif dan kuantitatifnya. Jadi misalkan bahan baku yang masuk 1 kg, nanti kemudian masukkan bahan baku, selanjutnya tahapan selanjutnya adalah mencuci bahan baku, ya dibutuhkan air sekian.
kemudian merebus dalam suhu sekian, kemudian mencincang dalam ukuran sekian. Jadi ada apa deh istilahnya ya? Ada indikator kualitasnya ya, ada indikator atau batasan-batasan operasi tersebut. Jadi kalau misal pendinginan itu berarti didinginkan pada suhu berapa, kalau dikeringkan itu selama berapa lama ya, menggunakan apa misalkan menggunakan oven atau menggunakan sinar matahari dan seterusnya. Jadi diagram alir itu ketika kita membaca teman-teman, membaca diagram alir kita punya gambaran gitu ya. Pembaca itu punya gambaran, oh produk ini diproduksi dalam tahapan A, B, C, D, E sampai Z gitu ya, sampai selesai. Kita punya gambaran gitu. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal istilah steady state dan unsteady state. Ya, ini mohon maaf masih bahasa Inggris ya. Intinya adalah steady state itu kondisi tunak ya, kondisi di mana bahan itu mengalami kesetimbangan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi tidak ada in and out gitu ya, nggak ada penambahan maupun pengurangan. Jadi kondisinya steady, kondisinya tunak, kondisinya setimbang, itu steady. Lawannya adalah unsteady. Unsteady itu bahan itu bisa keluar masuk ya dengan pengaruh misalkan pengaruh tekanan, pengaruh suhu. Suhu itu kan juga mengurangi volume ya, misalkan itu bahan liquid gitu kan. Dan seterusnya. Unsteady itu ada alirannya. Kalau steady itu dia tunak, dia tetap gitu, setimbang. Nah, ini contoh dari sebuah operasi yang kita namakan dengan ekstraksi ya. Di sini ada ekstraksi olive atau zaitun. Ya, di situ ada pemisahan dari bagase dan bagase itu serat-seratnya ya. Kemudian dipisahkan dari minyaknya yang nanti akan kita gunakan sebagai virgin oil atau minyak murni gitu ya. Kemudian bagase nanti bisa diolah lagi menjadi bagase oil atau ya minyak yang punya kualitas di bawahnya virgin oil lah gitu. Ini diagram alir untuk production of fruit concentrated juices. Produksi dari jus yang terkonsentrasi ya, jus buah yang terkonsentrasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat buah itu pertama kan di crushing ya, dihancurkan, kemudian di-press, kemudian dia menghasilkan jus. Nah, jusnya ini ada ukurannya teman-teman. Oh, 12 Brix. Brix itu menunjukkan tingkat kemanisan ya. Dia pakai refraktometer. Kemudian ada pre-concentration atau sebelum konsentrasi awal. Itu ditambah konsentrasi pre-concentration itu artinya dia mengurangi kadar air, teman-teman. Nah, jadi akibatnya adanya pre-concentration ini, dia yang keluar adalah air dan aroma yang mungkin hilang. Ya, makanya kalau kita kadang minum jus ya, itu biasanya tidak sama gitu ya ketika kita membuat jus sendiri di rumah gitu ya. Minum jus kemasan itu pasti tidak sama dengan minum jus sendiri di rumah gitu. Karena ada aroma, ada flavor yang hilang. Nah, seterusnya teman-teman. Di sini menghasilkan jus dengan tingkat kemanisan yang lebih tinggi dan seterusnya sampai dengan storage atau penyimpanan. Memang banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya kalian teman-teman ya. Nanti di buku itu juga masih dalam kondisinya masih bahasa Inggris. Jadi kalau kalian mengikuti kuliah saya, nanti akan kita bahas juga dengan buku. Kalian bisa take a note di situ. Ini ada coffee dan seterusnya. Ini ada apa itu continuous, semi-continuous, dan discontinuous operations. Kalau kalian pernah ke pabrik ya, semoga suatu saat kita bisa kunjungan ke pabrik itu ada operasi yang continuous atau terus-menerus. Nah, ditandai dengan pabrik itu biasanya beroperasi 24 jam. Ya. Biasanya pabrik itu punya 3 shift gitulah ya. Itu berarti pabrik itu atau perusahaan itu punya proses yang continuous, jadi nggak boleh putus. Ada yang sistemnya batch. Batch itu dia pengerjaan berdasarkan order. Jadi kalau pekerjaan itu membutuhkan misalkan bahan baku sekian gitu ya, atau targetnya memproduksi produk jadi sebanyak sekian gitu ya, 5 ton misalkan. Nah,
Maka satu batch itu menyelesaikan 5 ton tadi, Dek. Nanti kemudian ada order baru. Oh, order baru dia membutuhkan 10 ton. Berarti batch berikutnya dia mengerjakan 10 ton. Selesai, habis itu masuk lagi orderan. Nah, seperti itu. Itu istilahnya batch. Batch and continuous. Itu apa? Continuous itu lawan katanya dari batch. Pemilihan sistem operasi batch atau continuous itu harus dipertimbangkan nilai ekonomisnya, apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi, apakah yang menjadi pertimbangan ya? Apakah yang menjadi pertimbangan ketika kita menentukan, oh ini adalah batch, ini adalah continuous ya, bisa dilihat dari karakteristik produk, ya bisa dilihat dari karakteristik bahan baku, bisa dilihat dari permintaan pasar, ya jumlah permintaan pasar dan seterusnya. Itu harus dipertimbangkan. Maka apakah memang lebih bagus batch atau lebih baik continuous gitu. However, when low productions are required, it is recommended to work under discontinuous conditions. Ya. When high productions are required, it is more profitable to operate in a continuous way. Ya, jadi kalau jumlah produksinya itu dikit, teman-teman, kalau dia hanya butuh jumlah produksi yang sedikit, itu lebih bagus, lebih disarankan untuk melakukan discontinuous conditions, atau tadi yang saya bilang batch. Tapi kalau dia membutuhkan jumlah produksi yang sangat tinggi, ya jumlahnya banyak gitu ya, besar gitu ya, maka dia lebih bagus, lebih profitable, lebih menguntungkan ketika dia memproduksi dengan sistem continuous. Gitu ya. Klasifikasi satuan operasi ada berapa ya? Ini ada physical stages, ada chemical stages dan biochemical stages. Ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang perlakuan fisik, di situ ada grinding, ada sheathing, ada fluidation, ada flotation, ada adsorption, evaporasi dan seterusnya, ya. Itu yang berkaitan dengan pengubahan secara fisik, teman-teman. Kemudian ada yang kedua, kalau kita ngomongin tentang perubahan secara kimiawi ya, atau perlakuan secara kimiawi. Biasanya perlakuan kimiawi ini tidak cepat untuk dilihat ya, tidak mudah untuk terlihat perubahannya. Tapi ketika kita ujikan, ya kita uji dengan suatu pengujian laboratorium, maka dia mempunyai kandungan yang berubah. Nah, contohnya dari chemical stages ini adalah refining atau chemical peeling ya, bisa menambah atau mungkin menambahkan atau fortifikasi itu juga termasuk ya, menambahkan vitamin, menambahkan antioksidan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada biochemical stages. Jadi menggunakan perlakuan mikrobiologi ya, menggunakan mikrobiologi atau biologi. Di situ kita memanfaatkan bahan-bahan membutuhkan mikrobiologi pangan maupun mikrobiologi industri gitu ya. Seperti contohnya pada operasi fermentasi, sterilisasi, pasteurisasi dan enzimatik gitu. Nah, kemudian di dalam satuan operasi ini juga ada pemecahan secara matematis. Bukan sudah ada sih, yang jelas ini prinsip ya. Ini adalah prinsip dalam satuan operasi, yaitu kita memecahkan atau solving problem itu berdasarkan perhitungan secara matematis. Bukan perhitungan secara ngiro-ngiro gitu ya, atau mengira-ira gitu. Tapi kita harus menghitung secara detail dan matematis. Nah, permasalahan yang terjadi pada suatu unit operasi itu sangat beragam. Tadi yang seperti saya bilang di awal ya, bahan bakunya berubah, berbeda-beda, kemudian mesin yang digunakan juga beda-beda, skala produksinya juga beda-beda, maka itu sangat beragam. Namun semuanya itu diterapkan hukum konservasi massa, energi, momentum, dan stoikiometri. Ya, jadi semua proses itu, semua operasi itu pasti ada perubahan ya, pasti ada perubahan ya. Makanya di situ ada perubahan secara massa, secara energi, ada momentum, ada kesetimbangan gitu ya. Jadi walaupun itu beragam, pasti kita bisa menghitung bagaimana kondisi setimbangnya. Rumus kesetimbangan gampang lah, pokoknya yang massa yang masuk sama dengan massa yang keluar ditambahkan
bahan yang mengalami perubahan. Jadi misalkan kita ingin mengevaporasi atau menguapkan jus, ya, mengkonsentrasikan jus. Jus yang masuk pertama kali ke dalam sistem itu kan cair, ya. Kemudian kita kasih panas di situ, kita panaskan, sehingga yang keluar itu yang pertama adalah jus yang dia punya kekentalan yang lebih tinggi dan juga uap air. Maka kesetimbangannya adalah bahan yang masuk, jus tadi, sama dengan bahan yang keluar, yaitu jus yang lebih kental dan uap air. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk satuan operasi. Semoga kalian sudah mempunyai gambaran, ya, apa itu satuan operasi, apa saja yang akan dilakukan selama kuliah satuan operasi 3 semester ini, dan semoga timbul ketertarikan dan keasyikan di diri teman-teman, sehingga walaupun mata kuliah ini katanya dibilang susah, tapi kalau kita semangat, kita punya ketertarikan, insya Allah semuanya akan gampang lah, ya, akan gampang dilalui. Oke, sampai sekian dulu. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.